hilir sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane Tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing kawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angeluluri Waksita Harja nulat edi endahing budaya luhur umiring sesanti testising tias marsudi mardawaing budaya tulus budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku mengurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei den taberi anggo guru aja isin atetakon swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekeca. Coba duduknya melingkar panjang luas, melingkar. Ngerti melingkar nggak? Mundur lagi mas, mundur lagi, luas. Kira-kira satu orang jaraknya 3 meter.
Satu orang jaraknya 3 meter. Ya cukup di situ. Ya melingkar ke sana, melingkar. Ya. Mbak sini. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Suara saya segini bisa dengar ya? Ini adalah cara dan teknik praktek manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci. Caranya kita menggunakan sedulur papat kita atau 4 anasir kita secara bersamaan untuk melakukan kerjasama yang seimbang, kerjasama yang baik. Saya ulang, caranya adalah menggunakan 4 anasir kita atau sedulur papat kita untuk melakukan sesuatu secara bersamaan, sehingga terjalin sebuah kerjasama yang baik atau yang bagus. Lah, nanti yang digunakan palungguh jati dan kunci. Cukup itu. Sedangkan palungguh panutup digunakan di akhir latihan praktek nanti. Kalau tentang palungguh jati dan bacaannya serta kunci dan bacaannya, semua putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung pasti tahu. Tapi untuk hal yang satu ini dibutuhkan teknik khusus. Karena apa? Karena yang kita gunakan adalah 4 anasir kita atau sedulur papat kita untuk melakukan suatu hal secara bersamaan, sehingga terjalin sebuah hubungan indah atau kerjasama yang baik. Jika kita bisa melakukan ini, berarti dalam sikon apapun, sewaktu-waktu kita bisa dengan cepat memanunggalkan 4 anasir kita atau sedulur papat kita secara spontan, tanpa harus melalui proses. Apa keistimewaan daripada manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci? Ketika seorang putra kekudangane Rama yang selalu dalam sikon manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci, berarti sudah tidak ada bedanya antara hamba dan Tuhan. Sudah tidak ada bedanya antara makhluk dan Tuhan. Sudah tidak ada bedanya antara putra dan Rama. Aku adalah dia, dia adalah aku. Artinya di posisi ini tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi kita. Jika kita menghendaki, maka terjadilah. Setelah latihan ini, saya harap panjenengan semuanya tidak lupa. Caranya tidak lupa,
tekniknya tidak lupa dan prakteknya tidak lupa juga. Dan latihlah terus praktek manunggal jati ini di setiap waktu. Sedangkan patrap samadhi mijil sowan cukup sekali saja dilakukan ketika hendak tidur malam. Sebelum tidur malam, perbanyak latihan ini. Dan saya membahasakannya latihan. Walaupun setelah latihan ini, setelah praktek ini, panjenengan menempati posisi manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci, tetap saya nyatakan belum maksimal. Karena apa? Karena ada yang mengajari. Maksimalnya panjenengan mampu melakukan sendiri. Sebab itu setelah praktek ini nanti tetap panjenengan saya anggap latihan. Latihan mempertahankan manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci. Panjenengan sudah siap? Cukup diam, duduk santai, dan dengarkan apa yang saya motivasikan. Sembari mendengarkan, lakukan apa yang saya motivasikan untuk panjenengan. Mbak Suparti, panjenengan boleh ikut. Siap? Langkah awal, bebaskan pikiran panjenengan. Mulai sekarang, bebaskan pikiran panjenengan sebebas mungkin agar merdeka dia. Jangan tekan, jangan tahan. Jangan dikte dia. Biarkan, lepaskan, dan bebaskan dia semerdeka mungkin. Ingat, sedulur papat kita atau 4 anasir kita itu berdomisili di dalam otak kita, seperti yang sudah saya informasikan semalam ketika kita kadangan. Ingat, 4 anasir atau sedulur papat kita berdomisili di dalam otak kita yang terbagi menjadi 4 bagian di dalam kepala kita, seperti yang sudah saya informasikan semalam ketika kita kekadangan. Saya ulang, mutmainah, saudara kita mutmainah yang berasal dari sari-sarinya air itu menempati otak besar di kepala kita bagian kanan depan. Alat komunikasinya adalah kunci, sedangkan kendaraannya adalah mata kita, kedua mata kita. Saudara kita aluama itu menempati otak kecil kita yang ada di belakang kepala kita sebelah kanan. Alat komunikasinya adalah paweling, sedangkan kendaraannya adalah hidung kita. Saudara kita amarah
itu menempati otak kecil kita di belakang kepala kita sebelah kiri. Alat komunikasinya adalah mijil, sedangkan kendaraannya adalah kedua telinga kita. Sedangkan saudara kita Supiah yang berasal dari sari-sarinya tanah itu berada di otak besar kita, depan kepala sebelah kiri. Sedangkan alat komunikasinya adalah singkir dan kendaraannya adalah mulut kita. 4 anasir atau sedulur papat inilah yang akan kita gunakan di dalam praktek manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci. Cara penggunaannya adalah secara bersamaan. Mereka berempat kita perintah untuk melakukan satu hal secara bersamaan, sehingga terjalin sebuah hubungan indah atau kerjasama yang baik. Jika ini berhasil, maka kita akan masuk ke dalam ranah manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci. Dan ranah manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci inilah kesempurnaan abadi. Dan kita harus mempertahankan, memelihara, dan memperluas perannya sehingga menjadi universal, tanpa pilih-pilih, tanpa membedakan apapun itu. Langkah kedua, perintahlah 4 anasir panjenengan atau sedulur papat panjenengan dengan menggunakan palungguh jati yang berbunyi, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Dengan perintah ini, 4 anasir atau sedulur papat panjenengan tidak akan mampu membantah apalagi menolak, karena perintah ini adalah perintah paling tepat di antara perintah-perintah lainnya. Memerintah 4 anasir atau sedulur papat untuk manunggal dengan suci, yang artinya manunggal dengan hidup, itu adalah perintah yang paling utama bagi mereka berempat. Saya ulang, langkah kedua, lakukan palungguh jati 3 kali, 4 kali berturut-turut. Lakukan palungguh jati 4 kali berturut-turut. Tidak perlu menutup mata. Buka matamu sebebas mungkin.
Sekarang lakukan menikmati teriknya matahari di siang bolong. Nikmati juga hembusan anginnya yang tidak begitu kencang, yang tidak bisa mengimbangi teriknya matahari. Nikmati dan nikmati. Dengan rela. Jika ada penolakan di dalam dirimu, berarti ada salah satu 4 anasir atau sedulur papatmu yang belum lungguh. Maka lakukan Palunggu Jati sekali lagi. Saya ulang, nikmati teriknya matahari di siang bolong ini. Nikmati juga anginnya yang tidak begitu kencang atau tidak bisa mengimbangi panasnya matahari. Jika ada penolakan, berarti ada salah satu 4 anasir atau sedulur papatmu yang belum lungguh, yang belum kumpul dengan suci atau dengan hidup. Maka lakukan Palunggu Jati sekali lagi. Saya akan menggunakan salah satu dari panjenengan untuk media praktek, sedangkan yang lain memperhatikan salah satu dari panjenengan yang saya jadikan media praktek atau contoh. Saat ini posisi saya di sini, apakah panjenengan bisa mendengar suara saya dengan baik? Saya menggunakan Mas Erianto sebagai contoh buat panjenengan. Maka arahkan perhatian panjenengan ke tempat saya bersama Mas Erianto. Prakteknya, gunakan seluruh otak kita, gunakan semua otak kita. Seluruh otak kita kalau dipersatukan disebut pikiran. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Ingat, memperhatikan, bukan mikirin ya. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan, gunakan kedua mata juga untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung.
Secara bersamaan juga gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan atau untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga gunakan mulut kita untuk merasakan rasanya napas yang keluar masuk dari hidung. Saya ulang. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan, gunakan kedua mata kita untuk melihat keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga gunakan mulut kita untuk merasakan keluar masuknya napas dari hidung. Bisa dipahami? Ini rumit. Karena apa? Karena 4 makhluk kita perintah untuk melakukan satu hal secara bersamaan. Sebab itu perlu latihan. Saya ulang. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan, gunakan kedua mata kita untuk melihat keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga, gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga, gunakan mulut kita untuk merasakan keluar masuknya napas dari hidung. Dan yang terakhir, gunakan hati kita untuk membaca kunci. Terakhir, tapi tetap secara bersamaan ya. Gunakan hati kita untuk membaca bacaan kunci. 4 anasir dan pancer atau sedulur papat kalimo pancer ini harus bekerja sama dengan baik secara bersamaan. Ini bukan semedi ya, berbeda dengan semedi. Tapi ini adalah teknik atau cara atau usaha untuk manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci. Jadi ada upaya di dalamnya, sedangkan semedi itu tidak ada upaya di dalamnya. Yang kita gunakan pikiran, 4 indera kita. Pikiran adalah, otak adalah tempat tinggal 4 indera kita atau 4 anasir kita atau sedulur papat kelima pancer kita, sedulur papat kita. Alat komunikasi dan kendaraannya digunakan secara bersamaan. Dan yang kelimanya, artinya antara otak atau pikiran dan sedulur papat ini sama. Karena kita menggunakan wadah dan isinya. Wadahnya sedulur papat dan isinya itu sendiri yaitu sedulur papat itu sendiri. Sedangkan pancernya adalah hati. Hati atau pancer
kita gunakan untuk membaca bacaan kunci. Jika 5 hal ini bisa bekerja sama dengan baik, seimbang, maka kita akan berhasil masuk ke dalam ranah manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci kumpul nunggal suci. Bisa paham tadi yang saya praktekkan? Bisa nggih? Kalau bisa, saya akan mengulanginya 1 kali lagi, tapi tidak menunjuk-nunjuk seperti contoh ini tadi. Praktek awal, saya ulang. Praktek awal, gunakan pikiran kita untuk memperhatikan napas yang keluar masuk dari hidung. Secara bersamaan, gunakan kedua mata kita untuk melihat keluar masuknya napas dari hidung. Yang ketiga, gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan napas yang keluar masuk dari hidung. Yang keempat, gunakan mulut kita untuk merasakan. Ingat, bukan menikmati ya. Bukan menikmati, tapi merasakan. Karena apa? Karena menikmati itu adalah kesadaran. Sedangkan merasakan itu bukan kesadaran. Merasakan adalah keahlian 4 anasir. Nah, kalau menikmati itu adalah keahlian hidup. Keahlian hidup adalah menikmati. Kalau keahlian 4 anasir atau sedulur papat adalah merasakan. Maka di sini saya gunakan bahasa merasakan, bukan menikmati. Dan antara menikmati dan merasakan itu berbeda. Saya ulang dari awal. Gunakan pikiran kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Gunakan kedua mata kita untuk melihat keluar masuknya napas dari hidung. Yang ketiga, gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan napas yang keluar masuk dari hidung. Yang keempat, gunakan mulut untuk merasakan napas yang keluar masuk dari hidung. Dan yang kelima, gunakan hati kita untuk membaca bacaan kunci secara perlahan-lahan. Jangan menggunakan suara. Karena itu akan mengganggu tugas supiah yang sedang merasakan keluar masuknya napas dari hidung. Ingat, hati kita gunakan untuk membaca bacaan kunci secara perlahan. Jangan menggunakan suara. Karena jika bacaan kunci menggunakan suara, itu akan mengganggu tugas supiah yang sedang merasakan napas yang keluar masuk dari hidung. Bisa dipahami teknik ini? Kalau sudah bisa dipahami, maka kita akan mulai praktek dari awal. Untuk lebih meyakinkan, ya, untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan mengulanginya dari awal sampai akhir. Setelah itu, panjenengan mulai praktek. Langkah awal, bebaskan pikiran untuk beberapa saat lamanya. Langkah kedua, lakukan palungguh jati 4 kali berturut-turut. Kemudian nikmati teriknya matahari, juga anginnya
yang tidak seimbang dengan teriknya matahari. Kemudian sadari sikon panjenengan, adakah penolakan atau tidak menyukai, katakanlah tidak menyukai teriknya matahari. Jika sampai ada, berarti ada salah satu 4 anasir atau sedulur papat panjenengan yang belum manunggal dengan suci. Maka lakukanlah Palunggu Jati sekali lagi. Jika tidak ada penolakan, berarti sedulur papat atau 4 anasir panjenengan telah berhasil manunggal dengan suci atau manunggal dengan hidup. Kemudian bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Bernapaslah melalui hidung dengan santai. Setelah napas dirasa santai melalui hidung, kemudian gunakan pikiran untuk memperhatikan napas yang keluar masuk dari hidung. Secara bersamaan gunakan kedua mata kita untuk melihat keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan keluar masuknya napas dari hidung. Secara bersamaan juga gunakan mulut kita untuk merasakan keluar masuknya napas dari hidung. Dan yang kelima, gunakan hati kita untuk membaca bacaan kunci secara perlahan. Jangan menghentikan samadhi kalau saya belum memberi tanda cukup. Bisa dimengerti? Lakukan mulai sekarang. Ketika memulai bernapas dari hidung, pejamkan mata. Karena jika mata panjenengan tidak terpejam, nanti akan mengganggu mutmainah yang sedang melihat keluar masuknya napas dari hidung. Ketika sudah mulai bernapas dari hidung, pejamkan mata. Karena jika tidak dipejamkan matanya, itu akan mengganggu tugas mutmainah yang sedang melihat keluar masuknya napas dari hidung. Silakan dilanjut.
Hentikan dan tetap santai. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan dengan teknik ini? Tentang terik mataharinya, tentang sikonnya, tentang anginnya, ada yang bermasalah di diri jenengan? Bule mengalami kesulitan di bagian apa itu? Hah? Di mulutnya. Mulut kan diberi tugas hanya untuk merasakan. Artinya bule mengalami kesulitan untuk merasakan itu. Untuk panjenengan putra kekudangane Rama di luar sana, di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, yang berhasil menjaga kebersihan pikiran, hati dan syahwatnya, praktekkan apa yang saya informasikan melalui video ini. Praktekkan setiap waktu. Sedangkan patrap samadhi mijil sowan cukup dilakukan 1 kali saja ketika hendak menjelang tidur malam. Di luar itu, lakukan praktek ini sesering mungkin. Karena apa? Karena dengan selalu dalam sikon manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci, berarti kita sudah melakukan semuanya, sudah melakukan segalanya, bahkan sudah melakukan seluruhnya. Karena manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci yang artinya kumpul nunggal suci adalah sesungguhnya kesempurnaan abadi. Saya nanya sekali lagi kepada yang sedang praktek di sini. Panjenengan dapat merasakan apa saja yang terjadi di sini selama di sini? Bisa merasakan? Nah, dari semua yang bisa panjenengan rasakan, apakah ada yang menjadi sesuatu di pikiran dan hati panjenengan yang jadi masalah di pikiran dan hati panjenengan? Ada? Apa itu? Bukankah panas itu adalah bagian dari diri kita? Panas adalah hawanya saudara amarah kita. Harusnya panas yang ada di dalam diri kita dengan panas yang ada di luar diri kita harusnya itu nyambung. Tidak ada masalah harusnya. Karena apa? Karena satu aliran. Panas yang ada di luar dengan panas yang ada di dalam diri kita itu satu aliran, satu bahan.
satu dimensi, harusnya tidak bermasalah. Apapun alasannya, kalau panjenengan masih mengingat seperti apa sih rasanya kejadian ini di saat ini, sekarang ini, itulah sikon manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci yang artinya kumpul nunggal suci. Artinya panjenengan berhasil. Saya bawa masuk ke dalam ranah manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci yang berarti kumpul nunggal suci. Tinggal panjenengannya bisa ingat enggak rasanya. Kalau bisa ingat, itulah rasanya manunggal jati. Rasanya sikon manunggal jati. Rasanya sikon sejatinya manunggal. Rasanya sikon kunci yang artinya kumpul nunggal suci. Latih terus praktek ini. Latih terus praktek ini sesering mungkin. Agar kemanunggalan ini semakin tajam panjenengan miliki. Sedangkan patrap samadhi mijil sowan cukup panjenengan lakukan 1 kali sebelum tidur malam. Selain itu, gunakan seluruh waktumu untuk mempraktekkan ini. Sampai tidak ada sesuatu yang jadi masalah buat panjenengan. Karena apapun yang ada di luar diri itu satu dimensi dengan sedulur papat kelima pancer yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang jadi masalah bagi diri panjenengan, berarti koneksi antara di dalam diri dengan di luar diri sudah terjalin dengan baik. Itu tadi cara atau teknik memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer kita. Agar dapat masuk ke dalam ranah manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci yang berarti kumpul nunggal suci. Saya hanya dapat mengajarkan praktek ini 1 kali ini. Jadi panjenengan harus bisa mengingatnya. Langkah-langkahnya panjenengan harus ingat dari awal sampai akhir tadi. Dan jika panjenengan praktek selain di tempat ini nantinya, ketika panjenengan bertemu dengan rasa, apa yang panjenengan rasakan ketika ada di sini, ketika praktek bersama saya di sini, berarti itulah sikon, rasanya sikon manunggal jati. Rasanya sikon sejatinya manunggal. Rasanya sikon kunci atau kumpul nunggal suci. Sedangkan untuk poro kadang saya yang di luar sana, di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, yang sudah selesai melakukan manekung, patrapkan apa yang saya informasikan melalui video ini. Sama persis seperti yang saya informasikan dalam video ini. Sedangkan patrap samadhi mijil sowan lakukan cukup sekali saja ketika menjelang tidur malam. Sedangkan praktek ini, latihan ini, praktekkan terus, latih terus. Sampai tidak ada sesuatu di luar diri menjadi masalah di dalam diri kita. Ketika apapun itu yang ada di luar diri sudah tidak masalah lagi dengan kita, maka sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam diri kita berhasil manunggal dengan semesta alam seisinya. Sikon alam yang paling positif dan yang paling baik adalah cahaya matahari. Sepanas apapun cahaya matahari, dia adalah saudara kita. Dia adalah amarah yang ada di luar diri kita.
Dan kali ini beberapa orang di antara panjenengan ada yang belum bersaudara dengan amarah yang ada di luar diri kita. Saat ini ada beberapa orang di antara panjenengan yang belum bisa bersaudara dengan amarah yang ada di luar diri kita, yaitu matahari. Praktek latihan hari ini cukup, lakukan palunggu panutup. Setelah melakukan palunggu panutup, jangan tergesa-gesa. Berusahalah tetap rileks sambil menggerakkan tubuh, berdiri kemudian berjalan. Jangan berdiri secara spontan, karena sedulur papat kalimo pancer panjenengan dalam keadaan manunggal dengan suci, alias manunggal jati, sejatinya manunggal atau kunci, dan itu akan mempengaruhi tubuh panjenengan jika sampai ada gerakan-gerakan spontanitas.